Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa buku-buku terbaru yang akan dirilis atau juga tentang acara-acara buku yang kayaknya menarik gitu ya, makanya pengen gue share di channel ini. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah tentang acara ini dia, Mega Sale Books and Beyond yang diadakan eksklusif di akun Shopee mereka, di mana buku-buku impor terbaru dan juga original didiskon sampai 90%. Periode Mega Sale Books and Beyond ini berlangsung dari tanggal 25 Agustus kemarin sampai tanggal 31 Agustus besok. Gue paling demen kalau Books and Beyond udah ngadain bazar gede-gedean kayak gini, karena gue selalu menemukan hidden gem alias harta tersembunyi di antara berbagai judul-judul yang didiskon murah banget. Salah satunya aja waktu itu gue dapet bukunya ini dia, Behind Her Eyes-nya Sarah Pinborough di acara diskonannya Books and Beyond. Harganya tuh jadi cuma 80.000, dan siapa sangka buku yang gue dapetin di acara diskonan ini menjadi salah satu buku terbaik yang pernah gue baca. Psychological thriller dengan twist yang paling gokil yang pernah gue baca. Gak cuma ini, gue juga dapet waktu itu ini dia bukunya Adam Silvera yang They Both Die at the End. Harganya tuh gak jadi cuma berapa, jadi cuma 60.000 aja gitu kan. Jadi makanya beneran deh, kalau Books and Beyond lagi ngadain mega bazar atau diskon gede-gedean kayak gini, buruan cek judul-judulnya. Nah, gue taruh link Shopee-nya Books and Beyond di kolom deskripsi bawah supaya kamu tinggal klik, nggak perlu cari-cari lagi. Terus kemarin gue udah sempet lihat-lihat nih beberapa judul-judul thriller yang sekiranya recommended dan lagi di diskon murah banget. Yang pertama ada ini dia bukunya Karin Slaughter yang The Kept Woman. Terus ada juga bukunya ini dia Mary Kubica yang Every Last Lie. Terus ada juga ini dia There's Someone Inside Your House-nya Stephanie Perkin. Ada ini dia Social Creature-nya Tara Isabella Burton yang waktu itu gue beli sampai harga 100.000 lebih dan sekarang di diskon cuma 60.000. Gokil sih. Terus buat kamu yang suka sama fantasy atau magical realism ya, gue menemukan beberapa judul yang bagus, yaitu ini dia The Night Tiger yang ditulis oleh Yang Se Cho. Terus ada juga After Alice yang covernya cantik ini, gila sih, kalap-kalap. Terus ada juga novelnya J.R.R. Tolkien yang berjudul ini dia The Story of Kullervo, di diskon jadi cuma 40.000. Wah, kapan lagi? Makanya buruan deh cek Shopee-nya Books and Beyond yang linknya ada di kolom deskripsi bawah. Kabar kedua adalah tentang ini dia. Ya, ini adalah buku ketiga dari penulis Minato Kanai Sensei yang diterjemahin ke bahasa Indonesia dan diterbitin sama penerbit Haru. Ini lagi buka pre-order sampai tanggal 9 September besok. Buat kamu yang ngikutin channel ini dari lama pasti tahu kalau gue suka banget sama buku-bukunya Minato Kanai Sensei. Jadi tentu saja gue akan merekomendasikan untuk kamu ikutan pre-ordernya, karena dengan mengikuti atau membeli bukunya pas lagi masa pre-order ini, kamu juga sekaligus mendapatkan tiket untuk menghadiri acara launching buku Ferris Wheel at Night yang dihadiri oleh Minato Kanai Sensei sendiri. Gue sih udah nggak sabar sih. Jadi mendingan buruan cus langsung ke akun penerbit Haru di Instagram untuk tahu gimana detail dapetin pre-order buku ini. Sampai sini kalau kamu suka sama videonya, please banget kasih like. Terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke kabar yang ketiga, yaitu tentang buku yang akan terbit juga dan lagi masa pre-order, berjudul ini dia Dolagot, Toko Penjual Mimpi yang ditulis oleh Lee Mi-ye. Kenapa gue tertarik sama buku ini? Karena setelah membaca blurbnya yang berbunyi seperti ini ya, gue bacain. Ada sebuah desa yang hanya bisa kamu kunjungi dalam tidurmu. Tempat paling populer di desa ini adalah Dolagot, toko penjual mimpi yang mengumpulkan dan menjual segala macam mimpi. Unik kan ya? Ya pokoknya ini bercerita tentang toko yang ngejual mimpi gitu kan. Di paragraf terakhirnya, kisah menawan ini akan meninggalkan gaung yang lama, tidak hanya menyenangkan bagi pembaca remaja tapi juga memberikan kehangatan dan penghiburan bagi pembaca dewasa yang lelah dengan kenyataan hidup. Dan itu juga tuh, novel ini direkomendasikan untuk pembaca yang ingin melepas penat dengan bacaan ringan tetapi bernilai. Nah, kalau kamu sedang mencari buku-buku yang seperti itu, mendingan cus langsung cek ini dia Dolagot, Toko Penjual Mimpi. Bisa berkunjung ke Instagram penerbitnya, Penerbit Baca, untuk mengetahui detail tentang pre-ordernya. Kabar keempat adalah tentang buku terjemahan dari Korea juga ya. Kali ini berjudul ini dia The Having yang ditulis oleh Soo Yoon Lee dan Joo Yoon Hong. Kenapa gue tertarik sama buku ini? Karena melihat teaser yang ada di Instagram penerbitnya, yaitu Transmedia Pustaka, ini sepertinya tuh membahas tentang Law of Attraction. Karena di sini dibilang merasa memiliki adalah kekuatan sejati. Pernah tidak menginginkan sesuatu sampai sudah merasa memilikinya bahkan sebelum hal itu terwujud. Kemudian benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan kekuatan merasa memiliki atau the having. Nah, itu sama dengan konsep law of attraction yang
yang gue tahu selama ini, yaitu ketika kamu benar-benar menginginkan sesuatu dan berandai-andai sudah memilikinya, maka semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkannya sehingga kamu bisa memiliki hal tersebut. Nah, ini ternyata ada konsep lain atau referensi lain, pandangan lain dari penulis Korea ini gitu. Makanya gue penasaran, ini udah dibuka masa pre-ordernya. Kalau kamu tertarik dengan hal tersebut, bisa nih kunjungi Instagram penerbitnya Transmedia Pustaka untuk cari tahu detail mengenai pre-ordernya. Kabar kelima adalah tentang sebuah acara buku, tepatnya sebuah kompetisi, yaitu ini dia, kompetisi resensi buku yang diadakan oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini bekerja sama dengan penerbit Haru. Yang gue tahu kemarin sebelumnya mereka pernah bikin juga nih lomba resensi buku, tapi bekerja sama dengan penerbit Gramedia, dan itu hadiahnya gila sih, menarik banget. Nah, kali ini mereka bekerja sama dengan penerbit Haru, jadi bisa pilih dan baca satu buku favoritmu dari penerbit Haru, penerbit baca atau Shira Media, kemudian ceritakan dalam bentuk audio serta raih kesempatan untuk memenangkan hadiah senilai jutaan rupiah. Gila sih, ini menggiurkan banget. Jadi kalau kamu nih yang pengen coba-coba mulai bikin konten dan pengen nyoba platform podcast, bisa ikutan sekalian lomba ini. Untuk info lengkapnya bisa kunjungi Instagram podcast resensi buku. Itu di situ segala informasinya ada tercantum. Jadi good luck ya buat yang ikutan. Kabar keenam adalah tentang acara ini dia, Festival Buku Asia. Kenapa gue masukin lagi ke kabar Kamis? Karena ternyata kan jadwalnya sudah keluar ya. Nih gue mau memberikan rekomendasi mengenai sesi-sesi yang gue hadiri, dan siapa tahu kamu juga hadir di situ, nanti kita bertemu secara virtual. Yang pertama gue ikutan sesi journaling ya, berjudul Memperpanjang Ingatan dengan Journaling di tanggal 5 September jam 1 siang. Kemudian lanjut sesi berikutnya berjudul Petualangan Mencintai Diri yang diadakan jam 4. Itu nanti akan dihadiri oleh Dr. Jamie yang adalah seorang psikiater. Jadi gue penasaran nih. Terus juga kemudian lanjut tentu saja sesinya Minato Kanae Sensei, yaitu tanggal 11 September. Ini wajib banget sih, harus banget buat kamu yang juga penyuka karya-karyanya Sensei. Terus lanjut di tanggal 12 Septembernya itu ada sesi berjudul Writing Beyond Borders, yang mana akan hadir Clarissa Gunawan, yaitu penulis buku The Perfect World of Miwako Sumida dan juga Rainbirds. Itu gue dua-duanya udah gue baca dan udah gue ulas juga, makanya gue menantikan kehadiran Clarissa di sesi yang ini gitu kan. Nah, gimana dengan kamu? Sesi mana yang pengen kamu hadiri di Festival Buku Asia? Bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Ada 6 kabar yang bisa gue sampaikan untuk Kamis ini. Mana yang kira-kira paling menarik perhatian buat kamu? Bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan share juga nih videonya supaya teman-teman kamu juga dapat updatean tentang kabar-kabar terbaru di dunia perbukuan. Dan kita ketemu lagi di kabar Kamis selanjutnya. See ya!